Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah kutipan dari buku yang keren banget. The Black Swan, karya Nassim Nicholas Taleb. Ya, buku ini memang isinya menantang banget ya cara kita mikir soal ketidakpastian, soal hal-hal acak. Betul. Nah, misi kita kali ini, coba gali kenapa sih kita kok gampang banget gitu ya, ketipu sama cerita yang kelihatannya rapi atau ramalan para ahli. Dan yang penting, apa yang bisa kita lakukan soal itu? Oke deh, yuk kita mulai dalami. Intinya gini, Taleb itu bilang kalau kejadian yang langka, nggak terduga, tapi dampaknya gede banget, dia sebut angsa hitam, itu seringnya kita abaikan. Atau baru dicari-cari penjelasannya kalau udah kejadian ya? Tepat. Kita coba rasionalkan. Nah, kita akan lihat nih, kenapa sih pola pikir kita sering nggak siap gitu menghadapi hal-hal kayak gini. Oke, ide besar pertama nih, kita ini kayaknya kecanduan cerita ya. Taleb nyebutnya kekeliruan narasi. Betul, otak kita otomatis aja gitu nyambung-nyambungin fakta, bahkan yang acak, biar jadi cerita yang utuh, biar terasa masuk akal. Contoh gampangnya, kalau pasar saham anjlok atau ada hasil pemilu yang mengejutkan gitu. Langsung kan, media langsung kasih penyebabnya. Padahal bisa jadi itu cuma ya kebisingan acak aja. Kayak dopamin buat otak kita ya, bikin merasa, ngerti sekarang. Nah, iya. Dan yang menarik, ilusi pemahaman ini kuat banget, apalagi kalau lihat ke belakang. Itu loh hindsight bias. Distorsi retrospektif ya. Betul, kejadian yang dulu nggak kepikiran, misalnya kayak konflik panjang di Lebanon yang Taleb alami sendiri, tiba-tiba kok kelihatannya jadi jelas. Atau malah kayaknya pasti terjadi gitu. Tapi setelah kejadian, Wah, itu bahaya dong. bahaya karena bikin kita jadi terlalu pede, terlalu percaya diri sama kemampuan kita memahami, bahkan meramal masa depan. Kita jadi, ya, meremehkan banget peran si kebetulan atau keacakan. Betul. Jadi mikirnya, udah paham polanya, terus jadi lengal ke depannya, gitu ya. Nah, kalau kita aja gampang kejebak cerita buatan sendiri, gimana sama cerita dari para ahli? Taleb kan skeptis banget soal ini. Iya, terutama soal prediksi atau ramalan mereka. Ada namanya kekeliruan perencanaan. Oh, yang contohnya penulis biografi Salman Rushdie itu ya, yang selalu optimis soal kapan bukunya kelar. Nah, itu dia. Kita cenderung optimis, terus ngabaikan potensi masalah yang nggak terduga. Taleb menyoroti arogansi epistemik. Arogansi epistemik, maksudnya? Gampangnya, para ahli itu sering merasa tahu lebih banyak daripada kenyataannya, terutama soal batas pengetahuan mereka sendiri, soal ketidakpastian. Jadi bukan berarti keahlian teknisnya jelek ya, kayak tukang ledeng gitu pasti jago soal pipa. Tepat sekali. Masalahnya bukan di skill teknis di bidang sempit mereka, tapi dia percayaan diri mereka saat meramal hal-hal besar, hal-hal yang dipengaruhi kejadian langka. Di dunia ekstremistannya Taleb itu ya. Betul, dunia di mana satu kejadian aja bisa ngubah segalanya. Beda sama dunia mediokrestan yang lebih normal, lebih rata-rata, kayak tinggi badan. Nah, di ekstremistan ini prediksi sering banget gagal total. Contohnya kayak ramalan ekonomi atau pasar saham. Itu contoh klasik. Makin jauh ke depan prediksinya, biasanya makin makin ngaco. Pakai model yang salah, kayak kurva lonceng di tempat yang nggak cocok, itu malah bisa lebih buruk daripada nggak pakai model sama sekali. Oke, masuk akal. Tapi ada jebakan lain nih yang sering gak kita sadari. Soal bukti senyap. Ah ya, silent evidence. Kita kan cuma lihat yang menang, yang selamat, kisah sukses. Tapi kita nggak lihat lautan kegagalan, atau mereka yang, ya, apa saja gitu. Betul. Kita baca kisah sukses penulis terkenal, tapi lupa ada ribuan penulis lain yang mungkin nggak pernah terbit. Atau mungkin kerja jadi barista, ya kan? Iya banget. Ini bikin persepsi kita jadi bias ya. Jelas, kesuksesan jadi kelihatan kayaknya lebih karena skill. Padahal peran keberuntungan bisa jadi besar banget. Ini juga bikin ada ilusi stabilitas. Ilusi stabilitas. Maksudnya? Orang yang selamat dari bahaya, kayak Casanova, yang katanya selalu lolos dari maut itu, dia cenderung meremehkan resiko yang sebenarnya dia hadapi di masa lalu. Dalam bisnis atau investasi juga gitu, rekam jejak yang kelihatan bagus bisa jadi nipu karena potensi angsa hitam, negatif, kayak kegagalan besar gitu, itu belum muncul aja, belum kejadian. Waduh, terus gimana dong solusinya kalau gitu? Kalau prediksi susah, ahli juga nggak bisa 100% diandalin? Nah, Taleb
nyaranin kita fokusnya jangan ke prediksi, tapi ke robustness, ketahanan. Ketahanan ya. Saya suka banget ide anti perpustakaan dari Umberto Eco yang dikutip Taleb. Anti perpustakaan, gimana tuh? Idenya gini, nilai sebenarnya dari koleksi buku Anda itu bukan di buku yang udah Anda baca dan kuasai, tapi justru pada kesadaran akan banyaknya buku yang belum Anda baca di rak itu. Jadi mengakui apa yang kita nggak tahu ya? Tepat. Ini soal kerendahan hati intelektual, mengakui batas pengetahuan kita. Nah, ini nyambung ke saran Taleb yang seringnya berupa nasihat negatif. Apa yang jangan dilakukan? Contohnya? Misalnya, jangan terlalu mengoptimalkan sistem sampai jadi rapuh banget. Justru cintai redundansi, punya cadangan. Kayak dana darurat atau asuransi. Punya plan B, plan C gitu ya? Kurang lebih. Taleb juga bahas strategi barbel. Strategi barbel, kayak alat angkat beban itu. Iya, idenya gitu. Jadi Anda kombinasikan hal yang super aman, misalnya investasi yang sangat konservatif, dengan sedikit aja spekulasi yang risikonya tinggi banget, kayak investasi kecil di startup gitu. Terus hindari yang tengah-tengah, yang moderat. Betul, hindari bagian tengah yang kelihatannya moderat, tapi sebenarnya rapuh. Dalam gaya hidup, ini bisa berarti banyak istirahat atau jalan santai yang aman, terus diselingi aktivitas fisik yang intensitasnya tinggi banget, tapi jarang-jarang aja. Oh, menarik. Jadi intinya, terima aja gejolak atau volatilitas itu, bahkan manfaatkan. Jangan malah coba dihilangkan ya. Persis, jangan coba-coba menghilangkan ketidakpastian, tapi bangun ketahanan menghadapinya. Oke, jadi kalau dirangkum nih, intinya dunia ini jauh lebih acak dari yang kita kira. Otak kita punya tendensi bikin cerita biar merasa pasti. Dan kita perlu ya sangat skeptis sama prediksi, apalagi dari ahli yang kelihatan terlalu percaya diri. Memahami semua bias ini penting banget ya, buat kita semua waktu nyaring informasi, waktu ambil keputusan. Banget, tapi ini bukan berarti jadi sinis loh ya. Lebih ke jadi lebih rendah hati secara intelektual. Fokus bangun ketahanan aja buat hadapi kejutan. Ini kan jadi muncul pertanyaan penting. Pertanyaan apa tuh? Ya, buat Anda yang dengerin. Daripada pusing nebak angsa hitam berikutnya kapan muncul, gimana caranya Anda bisa bikin rencana Anda, proyek Anda, atau bahkan cara berpikir Anda sendiri jadi lebih tahan banting, tahan terhadap kejutan apapun? Mungkin langkah pertamanya, ya mulai menghargai apa yang Anda tidak tahu itu. Kayak nilai buku-buku yang belum kebaca di rak tadi ya. Wah, dalam juga nih. Banyak yang bisa direnungkan ya. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.